Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kalong Cerita Setan, semoga teman-teman masih selalu setia bersama kami. Channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk disimak. Dan untuk kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Semua Berawal dari Jawa Tengah. Ketika saya ini menjadi magnet makhluk halus sampai detik ini. Tapi sebelum saya melanjutkan ceritanya, bagi teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Jadi seperti apa kisah dari pengalaman narasumber ini? Mari kita simak sama-sama. Sebenarnya ini cerita kedua saya. Bahkan jujur ya, awalnya saya ini nggak berniat buat menceritakan, tapi entah kenapa rasanya cerita ini membuat saya lebih semangat untuk menjalani hari ya. Perkenalkan, saya pria dewasa, sudah cukup umur untuk mengucapkan kata-kata kasar ya, dan tidak punya kemampuan gaib juga. Hanya kadang saya ini bisa berkenalan dengan lelembut atau makhluk tak kasat mata atau setan melalui mimpi yang khususnya itu di tempat-tempat baru yang baru saya datangi. Dengan catatan, lelembut di tempat itu usil. Kalau mereka friendly, ya nggak bakalan terjadi apa-apa selama saya tidur. Dan kisah mistis dan paling membekas bagi saya selama hidup ini terjadi di pertengahan 2007. Waktu itu, saya dan beberapa teman di komunitas berangkat ke Cepu, Jawa Tengah untuk menghadiri acara pernikahan teman. Di rombongan kondangan kami ada duo pemalang yang kebetulan cukup ahli dalam hal gaib. Namanya Edi dan Denny yang akrab dipanggil Gondrong. Karena masih libur lebaran, kami ini nggak berangkat bersamaan ya dari Jogja menuju Cepu. Tapi rombongan dari Jogja ini menentukan titik kumpul di Semarang untuk bertemu Edi dan Gondrong dan beberapa teman dari Jakarta untuk kemudian berangkat ke Cepu. Sampai Cepu, semua ini berjalan lancar sesuai rencana. Mulai dari urusan penginapan, kuliner, daftar tempat menarik di Cepu, dan kedai-kedai arak yang perlu kami datangi selama di sana. Minum alkohol sembarangan di Cepu itu beresiko diangkut Satpol PP ya. Saran dari pemandu kami adalah mencari tempat-tempat seperti teras rumah, tanah kosong yang jauh dari jalan raya, atau bangunan yang sudah nggak digunakan malam hari. Bangunan bisa apa aja, mau rumah sakit, sekolah, atau kantor kepala desa, selama bisa dan diizinkan. Agak nggak masuk akal, tapi ya emang gitu. Kami berencana menginap di Cepu selama 3 malam. Dan kebetulan lagi libur dan itu pertama kali bagi kami datang ke Cepu. Malam pertama hanya kami habiskan untuk minum 1 liter arak ya, khas Cepu tentunya. Dan nongkrong di warung kopi di pusat kota. Baru di malam kedua, kami ini berencana untuk mabuk berat. Tujuan awal kami adalah kafe dangdut yang terkenal. Lalu mau ke lokalisasi untuk melihat kearifan lokal. Ya, menggairahkan sekali pikiran saya. Kami ini membeli 4 liter arak, lengkap dengan tambul dan camilan khas Cepu saat minum arak ya, bengkoang dan timun. Karena berpikir akan mabuk berat dan pasti berisik, kami mencari tempat yang pas. Area lapangan sekolah dasar di salah satu wilayah jadi pilihan pemandu kami. Tidak ada yang jaga di sana, dan pemandu kami terkenal sebagai akamsi. Tempatnya luas, asri, ya karena banyak pohon dan taman sekolah itu terawat dengan baik. Kami memilih duduk di lapangan kecil yang ada ayunan dan perosotan untuk anak kecil. Ya, ini ternyata bangunan sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Malam itu 2 botol pertama kami lewati dengan lancar dan sempurna. Bekas kulit bengkoang dan timun mulai berserakan. Obrolan kami mulai liar. Makian, kenangan, candaan, dan tawa sudah menyebar tidak karuan. Masuk botol ketiga, saya yang bertugas sebagai bandar minuman nih, menawarkan gelas pertama pada Edi. Dan ketika saya menyodorkan gelas ke Edi, saya ini agak sedikit terganggu dengan dahinya yang berkerut dan matanya melihat tajam ke taman di belakang saya. FYI ya, karena Edi gagal menyelesaikan proses belajar ilmu kebatinan, dia jadi setengah-setengah untuk urusan gaib. Kemampuannya melihat hal gaib hanya muncul saat mabuk, menyebalkan. Dan teman-teman di komunitas kami tahu betul soal itu. Saya lalu bertanya padanya, "Ada apa, Des? Jangan bilang kalau kamu lihat sesuatu ya." Si Edi ini cuma diam. Terus gelas saya putar lagi ke peserta yang lain. Terus tiba-tiba si Edi ini nepuk pundak saya dan bilang kayak gini, "Ada perempuan
cantik, pengen kenalan sama kamu. Pikir saya saat itu, ya ada yang mengirimkan pesan ke HP-nya dan bertanya soal saya. Entah siapa dan bagaimana, saya ini nggak ambil pusing. Pokoknya saya harus besar kepala dulu ya. Dia lalu melanjutkan kalimatnya tadi. Dia orang Belanda. Wah, cantik banget. Artis paling cantik saat ini aja kalah. Si Edi bilang gitu. Lah, otomatis saya bingung. Orang Belanda, sejak kapan dia berteman dengan orang Belanda? Dicepul lagi. Saya paham sekarang. Ini demit yang dimaksud Edi, bukan manusia. Sialan kan. Stop, nggak usah dilanjut. Mabuk mau senang-senang malah jadi urusan demit, sautku. Edi tertawa, lalu melihat ke arah Gondrong yang duduk di sebelah kiri saya. Dan sialnya, malam itu, saya duduk di apit duo pemalang itu. Begitu saya memalingkan muka dan melihat Gondrong, dia sudah nyengir dengan muka memerah karena mabuk. Terus si Gondrong ini ngomong, "Sudahlah, nggak apa-apa, kan nggak nyusahin, aman-aman." Nah, setelah Gondrong berkata seperti itu, saya lalu tanya, sebenarnya ini dulunya tempat apa? Kenapa kok ada Belanda di sini? Dan menurut cerita duo pemalang itu dan salah satu teman kami yang asli Cepu, sekolah ini dulunya rumah sakit kecil di zaman Belanda. Dan tidak ada hal tragis terjadi di sini, cuman karena di Cepu masih banyak bangunan peninggalan Belanda, jadi banyak lelembut senior yang sudah eksis sejak zaman itu dan menempati bangunan-bangunan lawas di sekitar sini. Sekolah ini juga sempat dijadikan rumah tahanan sementara bagi musuh-musuh Belanda saat itu. Jadi ada ruangan di dalam rumah sakit ini yang fungsinya itu sebagai ruang tahanan. Dan sekolah ini juga tidak jauh dari kota, berada di pinggir jalan besar. Ada penerangan jalan dan di sekitarnya itu ada rumah-rumah penduduk. Singkat cerita, botol keempat dibuka nih. Sementara 2 orang teman lagi pergi untuk beli tambahan arak. Dan malam itu memang kami niatkan untuk mabuk sampai muntah ya. Terus si Edi itu tiba-tiba berdiri lalu kencing di sebuah pohon besar sambil ngucap permisi. Dan beres kencing, dia itu berjalan menuju teras sekolah. Sementara itu si Gondrong ini masih duduk di sebelah saya dan memperhatikan Edi yang mulai mengarahkan telapak tangannya ke beberapa sudut sekolah. Perasaan saya makin gak enak nih melihat seperti itu. Ditambah si Gondrong itu yang tiba-tiba berkata, "Mbaknya masih nunggu jawabanmu loh. Dia tadi nanya apa boleh ikut sama kamu." Nah, setengah berbisik saya ngomong ke Gondrong, "Bangsat, gak usah dibahas cok, udah." Teman-teman yang lain mendadak tertawa dong melihat saya setengah panik. Terus si Gondrong ini jelaskan kalau noni Belanda ini dulunya adalah staf rumah sakit. Dan saat kami masuk ke area sekolah, dia sudah berdiri di teras memperhatikan kami masuk dan memarkirkan motor. Biasanya dia tidak akan mengganggu yang masuk kecuali kalau niatnya jahat. Nah, begitu kami duduk lesehan di dekat ayunan, dia itu tiba-tiba datang dan duduk di ayunan yang ada di belakang saya. Sejak gelas pertama kami mulai. Terus si Gondrong ini yang tidak begitu pintar berkomunikasi dengan lembut, memberi kode nih pada Edi untuk bertanya pada si Noni, kenapa dia datang dan duduk di dekat kami. Ternyata tebakan Gondrong benar. Dia itu suka dengan salah satu di antara kami. Dan ternyata yang disuka itu saya. Saya mungkin sedikit flamboyan ya, tapi nggak ngegombal sama demit juga. Beberapa menit kemudian, si Edi yang beberapa saat sibuk mendeteksi area sekolah kembali duduk sama kami. Katanya dia itu baru aja bertemu komandan si Noni Belanda. Menurut komandan, Noni itu tidak boleh keluar dari Cepu. Kalau memang suka sama saya, ya hanya boleh dekat selama di Cepu aja. Ya saya sedikit lega, karena kalau diikuti hanya sebatas di Cepu saja. Tidak perlu saya bawa ke Jogja, apalagi sampai dikenalkan ke orang tua. Emangnya mau nikah? Selain Noni, ada warga lelembut juga yang ikut nongkrong bersama kami malam itu atas seizin komandan. Dari penuturan Edi dan Gondrong, ada 2 orang laki-laki yang mengenakan pakaian tahanan berwarna hitam putih dengan mata melotot dan tangan diborgol. Dan ada juga sekelompok anak kecil yang lari-lari mengelilingi kami. Ada wanita parubaya yang sibuk tertawa sambil berjalan ke arah kami, terus menjauh, lalu mendekat lagi, dan berulang kali kayak gitu. Ada juga beberapa lelembut dengan ilustrasi wajah dan fisik yang tidak indah diceritakan. Namun karena Noni duduk terus di dekat kami, mereka-mereka tadi itu tidak berani masuk ke lingkaran lesehan tempat kami mabuk. Sementara si komandan, dia itu sesekali keluar masuk gedung sekolah dan berdiri di teras mengawasi
kami dan si Noni. Nah, setelah 7 botol arak, kami memutuskan pindah ke kafe kecil di tengah kota. Nah, baru aja masuk, kafe itu tiba-tiba tutup setengah jam kemudian. Bukan karena saya bawa lelembut ya, tapi sudah terlalu larut dan memang waktunya tutup. Terus kami pindah lagi menuju ke lokalisasi di Cepu ya. Lokasinya ini di pinggiran kota, dikelilingi pohon jati, dan banyak gubuk-gubuk kayu sebagai tempat memandu kasih gitulah. Diam-diam, saya masih penasaran nih soal Noni tadi. Di tengah area lokalisasi, saya kembali bertanya pada Edi, apakah dia masih ngikut saya? Dan menurut Edi, Noni tadi nggak ikut masuk. Dia hanya menunggu di gerbang parkiran dan dia agak kesel. Ya saya kaget, lelembut bisa cemburu dan kesal juga lihat laki-laki datang ke lokalisasi. Lucu juga sebenarnya. Terus si Edi ini jelasin kalau Noni benar-benar suka sama saya ya. Dan bahkan mau nekat untuk merasuki pacar saya saat itu supaya bisa berkomunikasi dengan saya. Gila nggak? Ya saat itu juga saya bilang ke Edi untuk menyampaikan kepada Noni bahwa itu tidak boleh. Saya akan marah kepadanya. Dan kalian tahu, Noni mengiyakan permintaan saya. Bangke kan? Udah kayak orang pacaran. Seminggu setelah acara di Cepu, saya balik nih ke Jogja. Bayangan saya tentang kejadian Noni masih sangat membekas. Sempet nih beberapa hari saya mandi dan keramas tidak menutup mata ya. Parno, kalau buka mata tiba-tiba ada dia di depan saya. Bahkan 2 hari setelah dari Cepu, saya sempat bermimpi soal Noni. Dia berdiri di kamar saya melihat saya tidur. Seingat saya, saat itu wajahnya cantik. Paras wajahnya sekilas mirip artis barat lah. Dia mengenakan pakaian bersih berwarna krem, ya seperti Noni Belanda zaman dulu. Terus make upnya tipis, menghias parasnya yang cantik, dan dia tidak berwajah pucat seperti di film horor. Tapi mimpi itu tidak saya hiraukan ya, karena saat di Cepu, Edi dan Gondrong ini bilang dia tidak akan ikut saya ke Jogja. Rasa penasaran itu berlanjut beberapa minggu, sampai saya punya kesempatan bertemu dengan teman kuliah saya, namanya Nien. Kebetulan, saat itu kami dan beberapa teman kuliah janjian ngopi di kedai kopi di daerah Selokan Mataram. Nian termasuk salah satu orang yang cukup mahir dalam urusan mistis dan penerawangan alam gaib. Nah, di tengah obrolan, saya bertanya nih sama Nian soal Noni. Dia diam sejenak lalu melihat lama ke arah saya. Terus si Nian ini bilang kayak gini, dia masih ikut kok, nih ada di depanku, dan dia kesel kamu cerita-cerita soal Cepu ke beberapa orang selain aku. Ya gimana saya nggak cerita? Saya itu bukan pemberani. Dan dengan bercerita, kadar ketakutan saya itu bisa berkurang. Masih menurut Nian lagi ya, saat itu saya tidak hanya ditemani oleh Noni aja. Ada seorang kakek tua dan Mbak Kunti yang menemani selama ini. Ternyata mereka tidak berwujud seram karena beberapa alasan jaga lembut. Apalagi, saya ini menurut Nian adalah orang yang bertipe magnet bagi lembut. Kan sialan. Dan menurut Nian juga, tiap orang itu punya semacam guardian angel ya, yang akan selalu menemani. Bisa punya efek positif atau sebaliknya. Sedangkan guardian angel itu bisa muncul dan didapatkan dari mana aja. Bisa random, dari yang kecantol di pinggir jalan seperti saya, atau orang yang didampingi oleh leluhur sejak lahir, atau yang didapatkan karena belajar ilmu kebatinan tertentu. Saya garis bawahi, guardian angel ini semacam kodam. Dan ada juga nih manusia yang bertipe magnet seperti saya, yang kalau misal lewat di ring road atau kebetulan ada lelembut lagi nongkrong terus naksir, si lelembut akan otomatis ngikut. Jadi bisa saja kalian yang bertipe magnet berangkat dari rumah niatnya ngopi ke tempat yang asik, tiba-tiba pulang sudah memboncengin puluhan bahkan ratusan lelembut. Makanya kalau habis nongkrong dan sampai rumah pegel-pegel dan capek, itu perlu dipertanyakan. Dan ternyata nggak hanya Nian ya, saya sudah bertanya soal kasus magnet dan Noni kepada beberapa orang yang peka terhadap hal gaib. Jawaban mereka itu hampir sama. Dan hati-hati, tetap berdoa setiap keluar dan masuk rumah, rajin sholat dan tenang aja. Noni itu baik, pun sang kakek dan Mbak Kunti. Dan tahukah kalian, Noni sampai pernah ikut ke Banjarmasin saat saya kerja di sana. Itu sekitar tahun 2010. Saya pernah update informasi tentang salah satu paranormal di sana soal keberadaan kodam. Jadi, mitos soal hal gaib yang tidak bisa nyebrang lautan itu sudah dipatahkan oleh Noni. Sampai sekarang, kadang masih penasaran dan masih mengumpulkan keberanian untuk bertanya kepada orang yang punya kelebihan soal hal gaib. Apakah saya ini masih ditemani? Kalau masih,
Apakah sama dengan yang dulu atau sudah ada teman baru? Tapi kayaknya banyak yang baru deh, banyak banget. Karena tiap malam ngintip saya tidur, kadang duduk di tepi ranjang nemenin tidur, itu dari cepu semuanya tuh berasal. Dan kapan berakhir saya juga nggak tahu. Dan setelah cerita ini ada cerita lagi di ketika pengalaman saya nyopir ke daerah Jawa Timur. Itu 10 kali kalau nggak salah. Diteror 10 kali ketika di Jawa Timur. Jadi nantikan kisah pengalamannya. Jangan lupa dukung terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe.